Halo semua, 大家好，我是 Nico. Selamat datang lagi di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. 欢迎大家来到自学汉语视频系列 HSK 4集。好，ini adalah video yang kelima dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. 我们现在就上课。好，今天的生词从27号开始，所以呢，我们大家都学了26个生词。好，那我们就从27号一起开始念。好，27号自然berarti alam, ya, bisa digunakan sebagai kata benda. Misalnya ada orang yang sukanya outdoor, suka pergi hiking, suka berenang di pantai dan seterusnya. Ini 他们喜欢大自然，大自然 yaitu alam kita ini. Nah, dia juga bisa digunakan sebagai adverb yang artinya secara alami atau otomatis. Misalnya kita bilang 只要努力，自然就会得到好的成绩。Asalkan rajin, otomatis bisa mendapatkan nilai yang baik. 自然。接下来28号原因artinya alasan, ya, dia adalah kata benda. Berikutnya 29号互相artinya saling. Biasanya kita bilang 互相帮助, ya, saling membantu. 30号吸引artinya menarik. Nah, ini akan ada di pembahasan berikutnya di mana kita membahas penggunaan kata. Berikutnya 31号幽默artinya humoris. Oke, biasanya dipakai untuk menggambarkan seseorang. 他很幽默。接下来32号脾气adalah kata benda yang artinya emosi atau temperamen. Nah, penggunaannya seperti apa? Habis ini kita lihat bersama. 好, karena nggak ada grammar khusus, jadi di sini kita akan membahas tentang 词语用法, yaitu penggunaan kata-katanya. Yang pertama kita lihat 吸引artinya menarik. Nah, teman-teman ketika pertama kali belajar Mandarin, mungkin sering dikasih tahu menarik itu cara ngomongnya dalam Mandarin adalah 有意思. Misalnya kita bilang, film ini sangat menarik. 这部电影很有意思. Nah, terus apa bedanya dengan 吸引? Kalau 吸引itu menarik, tapi harus ada objeknya. Menarik siapa? Nah, kita lihat contohnya di sini. 这部电影太有意思了，难怪吸引了那么多的观众。大家可以一起跟我读. Teman-teman bisa baca barengan dengan aku. 这部电影太有意思了，难怪吸引了那么多观众。好, film ini sangat bagus atau sangat menarik. Gak heran menarik banyak penonton. Jadi, menarik banyak penonton. Harus ada objeknya di belakang kata 吸引. Nah, penggunaan kata berikutnya yaitu 红脸. 红脸 secara harafiah artinya adalah muka merah. Nah, kapan sih orang biasanya muka merah? Yaitu satu, kalau malu, atau kedua, kalau marah. Hao, penggunaan kata berikutnya itu 脾气 tadi ya. 脾气 itu artinya emosi. Nah, cara penggunaannya gimana sih? Biasanya kita bilang 脾气好, artinya emosinya bagus alias gak gampang marah. Sedangkan kalau orang yang 脾气不好, itu orang yang gampang marah, gampang emosian. Ibaratnya senggol bacok, ya, disenggol sedikit udah emosian. Kita juga bisa bilang 发脾气. 发脾气 artinya melampiaskan emosi, melampiaskan amarah, atau alias marah. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar. Hal, berikutnya kita masuk ke bagian kewen atau bacaan. Nah, di sini seperti biasa, aku akan baca dulu satu kali dengan speed normal, dan teman-teman juga bisa ulangin atau ikutin. Terus baru kita baca lagi yang kedua kali, terus kita artikan artinya per kalimat. Nah, ketika kita baca, tolong perhatikan ya, penggalan kalimatnya di mana sih? Supaya kita tahu satu karakter itu ngikut ke kata depannya atau kata di belakangnya. 好，那现在我们一起开始读。说到结婚，人们就会很自然地想起爱情。爱情是结婚的重要原因，但两个人共同生活不仅需要浪漫的爱情，更需要性格上互相吸引。我丈夫是个很幽默的人，即使是很普通的事情，从他嘴里说出来，也会变得很有意思。在我难过的时候，他总是有办法让我高兴起来，而且他的脾气
也不错。结婚快20年了，我们俩几乎没因为什么事红过脸，很多人都特别羡慕我们。好，接下来我们一起来看一下这段课文的意思。说到结婚, kalau secara harfiah diartikan ngomongin sampai nikah. Tapi maksudnya adalah kalau membahas pernikahan, ya, 说到结婚，人们就会很自然的想起爱情。Orang-orang akan secara otomatis, akan secara alami kepikiran tentang cinta. 爱情, ya, cinta 是结婚的重要原因。原因 tadi alasan, ya. Cinta adalah alasan penting dari pernikahan, oke? 结婚的重要原因。但两个人共同生活, 共同 dari video sebelumnya, tapi dua orang hidup bersama-sama, 不仅需要浪漫的爱情, tidak hanya perlu cinta yang romantis. 不仅 juga dari video yang pertama, ya. 更需要性格上互相吸引. Lebih perlu 性格, ya, karakter atau kepribadian. Dalam hal kepribadiannya saling menarik, alias saling suka, gitu ya. 我丈夫是个很幽默的人。我丈夫, ya, suami saya adalah seorang yang sangat humoris, sangat lucu. 即使是很普通的事情, ya, 即使 dari video sebelumnya sekalipun sebuah hal yang sangat biasa, 很普通, ya, sangat biasa. 从他嘴里说出来, 从他嘴里 dari mulutnya diucapkan, ya, atau diucapkan dari mulutnya, 也会变得很有意思. Sekalipun hal yang sangat biasa, ketika diucapkan dari mulutnya akan berubah menjadi sangat menarik. 在我难过的时候, ketika saya sedang sedih, 他总是有办法让我高兴起来. Dia selalu punya cara untuk membuat saya happy lagi. 而且, ya, dan lagi, 他的脾气也不错. Dan juga, dan lagi, emosinya bagus, alias dia nggak gampang marah. 结婚快20年了, menikah hampir 20 tahun. 我们俩, ya, kami berdua, 几乎 hampir, ya, kami berdua hampir 没因为什么事红过脸, tidak pernah marah, ya, saling marah karena hal apapun. 很多人都特别羡慕我们. Banyak yang sangat iri, sangat jealous dengan kami. 好，大家有什么问题吗? Nah, berikutnya kita coba jawab 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, 爱情跟结婚是什么关系? Oke, cinta dan pernikahan itu apa sih hubungannya? Kalau tadi dibilang, ya, 爱情是结婚的重要原因, 是不是? Ya, cinta adalah alasan penting dari pernikahan. Di soal yang kedua, 我的丈夫是个什么样的人? Ya, suami dari saya di sini itu orang yang seperti apa? Masih ingat tadi? Dia humoris, dia juga emosinya baik, ya. 他很幽默, 而且脾气也很不错. 好, berikutnya kita masuk ke bagian pengulangan fusi. Kita ulang bersama-sama. 27, 自然, 28号, 原因, 29号, 互相, 30号, 吸引, 31号, 幽默, 32号, 脾气. Hao, seperti biasa, nomor 30 yang dilingkari merah ini adalah PR untuk video berikutnya. Jadi teman-teman, coba untuk bikin kalimat dengan kata siyin. Hao, berikutnya kita bahas PR dari video sebelumnya. Di video sebelumnya diminta untuk bikin kalimat dengan kata jishi, yang artinya sekalipun. Kita lihat di sini, @akbarbraco5534. Jishi ta you qian, wo ye hai shi gen ta bu yuan yi jiao pengyu. Maksud yang mau disampaikan di sini mungkin adalah sekalipun dia punya uang atau sekalipun dia kaya, saya juga tetap nggak mau berteman dengan dia. Hao,
我也还是跟他不愿意交朋友. Kalimat ini sebenarnya ada kesalahan urutan ya. Tapi karena semua unsurnya ada di sini, jadi ketika diucapkan ke orang China sebenarnya bisa ngerti sih, asalkan diucapkan dengan nada yang tepat. Terus gimana sih urutan yang benar? Harusnya adalah 我也还是不愿意跟他交朋友. Ya, 跟他交朋友, berteman dengan dia. Ini adalah satu kesatuan, jadi jangan dipisahin, dikumpulin di belakang. Ya, 我也还是不愿意跟他交朋友. 好，明白了吗？好, video hari ini akan ditutup di sini. Teman-teman jangan lupa untuk bikin PR untuk dibahas di video berikutnya. 谢谢大家，我们明天再见。